wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana teman-teman menjalankan usaha Milagros atau bisnis network marketing itu bisa jalan dan sesuai keinginan teman-teman ya, network marketer ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa faktor yang mana bisnis teman-teman bisa jalan dan bisa berkembang kalau teman-teman itu selalu ya mensponsori orang atau yaitu membuka cabang. Nah, jadi gini, satu yang menjadi penghambat teman-teman tidak bisa berkembang dan stagnan ya, teman-teman tidak membuka cabang atau buka sponsorisasi lagi. Nah, katakanlah seperti ini teman-teman. Contoh soalnya kita nih ya, sebagai pelaku network marketer, kita ngandelin satu orang saja atau dua orang saja. Contoh teman-teman jalan di bisnis yang menjalankan sistem binary atau dua jalur ya, di kiri dan di kanan. Nah, teman-teman di jalur kanan ini dikasih adiknya teman-teman ya, adiknya Anda ya misalnya, dan di jalur kanannya ya dikasih keponakan gitu misalnya. Ya, jadi kita tungguin, kita poles, kita kasih fasilitas gratis, hadir ke seminar gratis tiketnya, ke pertemuan-temuan, ke training-training, semuanya kita fasilitasi dan semuanya gratis. Nah, itu berimbas pada ini teman-teman. Ya kalau beliaunya mau gitu loh. Ibarat kata kita sudah ada di atas nih, kita bawa tangga ya untuk beliaunya naik. Ada tangganya pun, ayo naik, kasih pengaman. Nah, ini bawa tali ini, bawa pengaman, bawa ini, bawa itu. Tapi kalau keponakan kita tadi atau adik kita tadi nggak mau jalan atau nggak mau naik, ya kita juga nggak bisa paksa teman-teman. Nah, jadi di multi level atau di network marketing bukan kita sedang memoles seseorang atau mencetak seseorang, tapi bagaimana kita ya menemukan leader, menemukan sosok leader atau menemukan bibit-bibit yang mana memang dia terlahir untuk menjadi leader. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena leader bukan dicari, tapi kita ketemukan. Atau berlian itu tidak usah kita poles orang jadi harus jadi berlian, tidak. Tapi berlian itu akan kita temukan atau sosok leader itu tadi. Nah, jadi kenapa bisnis teman-teman nggak bisa berkembang? Karena teman-teman terlalu berharap penuh dengan adiknya tadi atau keponakannya tadi, contoh, atau temannya sendiri teman-teman ini. Jadi teman Anda sama taruh di jalur A, misalnya jalur kanan, atau teman jenengan sama taruh di jalur B ya, jalur kiri. Nah, itu artinya kita mengharap ke satu orang ya, ke pundak orang ini, tidak berharap kepada pengembangan jalur kemitraan yang lain. Jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah terus mensponsori, terus buka cabang, teman-teman selalu adakan home meeting dengan orang-orang baru, teman-teman lakukan presentasi dengan orang-orang baru, biar semangatnya orang-orang baru ini juga sama seperti memberi semangat Anda di saat Anda baru bergabung di usaha ini. Nah, jadi pertemuan-pertemuan dan home meeting dengan orang-orang baru ini menjadi semangat dan pembakar motivasi kita untuk selalu eksis di usaha ini. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah bergabung di jalur kita, di jaringan kita, tapi tidak berkembang? Ya tetap dijalin hubungan, tetap di say hello, tapi kalau diajak pun ke seminar juga sulit, diajak ke pertemuan juga susah, alasan karena sibuk kerjaan, alasan nggak punya waktu libur, alasan nggak punya waktu senggang lagi, ya kita tidak bisa paksa teman-teman. Karena kita di multi level ini, di network marketing ini, kita itu sedang bermitra, bukan menggaji mereka, bukan memberi bayaran ke mereka, tapi kita itu mitra. Jadi kalau mitra atau partner kerja, kita tidak bisa maksa teman-teman. Jadi butuh kesadaran dari beliaunya sendiri, dari teman Anda atau dari adik Anda atau keponakan Anda yang sudah masuk atau dalam member Anda, dalam jaringan Anda. Jadi kita tidak bisa maksa. Karena satu, kita tidak menggaji mereka, karena mereka adalah mitra kita, jadi partner kita. Jadi nggak bisa juga kita marah-marah sama mereka, ngasih ancaman ya, ngasih kalau kamu nggak ikut training, nggak ikut seminar, nggak saya bantu loh. Kalau kamu nggak mau ikut acara ini, udah saya blacklist loh dari jaringan. Kita tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi bisnis multi level atau network marketing ini berkembang, itu motivasinya timbul
dari dalam diri kita sendiri, dari dalam pribadi kita sendiri. Jadi bos kita itu bukan Anda, bukan leader Anda, bukan upline Anda, bukan sponsor Anda, dan bukan manajer Anda, bahkan owner Anda di bisnis multi level. Jadi di bisnis multi level ini atau network marketing ini, bos kita adalah impian-impian kita, cita-cita kita sendiri. Jadi seharusnya kita bangkit, kita berjuang, kita action total ya, kejar apa yang kita inginkan itu muncul itu dari diri kita sendiri. Jadi kesadaran diri kita sendiri. Upline atau sponsor atau leader kita, dia hanya menjadi jembatan buat kita. Jadi saat kita posisinya ada di bawah ya, downline atau menjadi mitra yang paling bawah, belum berperingkat misal, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Karena upline atau leader kita itu hanya sebagai jembatan kita sukses, penopang kita sukses. Yang menjadikan kita sukses adalah diri kita sendiri dan keyakinan kita juga atas izin Allah tentunya. Jadi saran dari saya adalah bukan mencetak seorang leader, bukan memoles seorang leader, tapi menemukan seorang sosok leader di jaringan Anda. Minimal ada 2, karena kita bermain di 2 binary ya, bina kanan dan bina kiri. Nah, Anda sendiri pun harus juga aktif jualan, aktif buka cabang atau mensponsori orang. Nah, jadi sumber-sumber kartu-kartu penghasilan di jalur Anda tetap ada, minggunya, setiap bulannya selalu ada. Tapi kalau teman-teman mengharap dari 1 orang atau 2 orang yang mana itu notabene adalah bukan orang yang spesifik ahli dalam multi level atau network marketing, ya kita tidak bisa paksa. Jadi orang bergabung di multi level itu ada memiliki alasan yang berbeda teman-teman. Ada yang satu dia bergabung karena dia butuh produk, dia tidak mau menjalankan usahanya. Apakah kita harus paksa? Kita broadcast seminar, kita broadcast melalui WA, serang lewat inbox. Ya kalau beliaunya ini niatnya sembuh dari sakit, niatnya untuk berobat, ya kita tidak bisa paksa. Nah, jadi lakukan beliau sebagai layaknya seorang konsumen. Layani beliau layaknya sebagai customer Anda. Nah, ada tipikal kedua, dia bergabung di multi level, memang niatnya jualan, tapi tidak ada niatan sedikit pun untuk buka cabang atau mengembangkan jaringan. Jadi hanya mendapatkan potongan atau diskon setelah jadi member, dan dia lakukan display di outlet mereka, atau di apotek mereka, atau di etalase mereka, atau di supermarket mereka. Mereka nggak butuh lagi bonus jaringan, bonus kepemimpinan, bonus reward, dan lain sebagainya. Yang penting beliaunya dapat keuntungan, ya sudah. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang notabene adalah punya uang lebih dan punya sebuah usaha, tapi dia hanya menambah lini usahanya atau item jualnya. Jadi mereka tidak bisa kita paksa juga. Nah, ini tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga adalah orang-orang yang pengen berhasil di multi level atau kepingin sukses. Jadi dia butuh perbaikan finansial di dalam dirinya. Nah, tipikal inilah yang bakal kita pegang, yang bakal kita support habis-habisan, karena tipikal yang ketiga ini adalah selaras dan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kita ya, apa mimpi kita. Kita harus menemukan orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau orang yang pertama hanya dia mencari diskon atau dia butuh hanya untuk kesembuhan, atau memang dia butuh produk tapi dia tidak menjalankan usahanya. Nah, yang kedua ini adalah orang-orang yang butuh diskon tapi dia butuh hanya jual, tidak butuh untuk buka cabang atau rekrut. Nah, ini tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga inilah yang bakal kita gandeng menjadi mitra loyal kita. Kenapa? Karena beliaunya selain ingin mendapatkan diskon, dia juga ingin penghasilan di multi level. Disinilah orang-orang yang bakal tipe ketiga ini yang bakal kita pegang, kita gandeng, kita ajak ke pertemuan, diasah skillnya, dilatih terus, upgrade ilmunya, terus diikutkan di sebuah seminar, diikutkan di sebuah gathering, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman memperlakukan 3 kategori orang yang bergabung di multi level ini harus beda. Tidak mungkin seorang customer Anda lakukan layaknya seorang pelaku network marketer. Tidak mungkin layaknya seorang pedagang Anda lakukan seperti network marketer. Jadi yang patut Anda lakukan sebagai network marketer adalah orang dengan tipikal yang ketiga ini. Kenapa? Karena dia pengen perbaikan finansial, pengen berhasil di usahanya, dan juga pengen buka cabang dan menghasilkan yang namanya passive income. Mungkin itu sharing sedikit dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jadi kalau merasa teman-teman video ini bermanfaat, boleh teman-teman
like ya, share dan subscribe. Kenapa? Karena satu like, share dan subscribe dari teman-teman ini membantu channel kita lebih berkembang dan lebih eksis tentunya, karena saya lebih semangat lagi untuk membagikan video-video yang mungkin dirasa bermanfaat buat teman-teman. Ya itu saja, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay with me.